Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha muslim dan calon pengusaha muslim, ahli sorga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya di channel Coach Bill Yedi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat, dan juga selalu dimudahkan Allah dalam beraktivitasnya ya. Selalu diingat, bisnis itu terkait dengan surga neraka ya. Maka dari itu pelajari ilmu bisnis dan ilmu muamalah dalam bisnis secara kafah itu menyeluruh, dan waro ya. Waro itu hati-hati artinya ya. Jadi kalau ada dua pendapat, satu boleh satu enggak, cari yang tidak ya, cari yang yang lebih hati-hati ya, agar agar Anda selamat di dunia dan di akhirat ya. Karena tujuan kita kan surga ya, tujuan kita surga, di ujungnya surga ya. Hari ini saya akan berbagi ilmu Allah tentang solusi terjerat riba ya, solusi terjerat riba ya. Video sebelumnya tentang bagaimana apakah riba, tentang riba ya. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana solusi terjerat riba ya. Kalau teman-teman hari ini sedang terjerat riba ya kan, terjerat riba apapun ya, riba apapun, mau leasing, mau bank, mau kartu kredit, asuransi, saham, forex, gade, apapun lah, pokoknya apapun lah ya. Ya, insya Allah masih ada harapan ya, masih ada harapan. Yang penting masih ada harapan. Yang penting lepaskan semua riba itu lepaskan semuanya, baik itu berupa leasing kendaraan atau motor atau mobil, KPR, gade, asuransi, semuanya tinggalin semuanya, ya kan? Karena kalau kita mau bertobat, Allah akan mengganti harta riba dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi ya, lebih baik dan lebih banyak lagi, ya kan? Kita buktikan nanti ya, betul nggak Allah akan mengganti dan akan lebih banyak lagi ya, kita lihat faktanya dari Allah ya. Yuk kita bertobat, lepaskan seluruh akar riba. 100% Allah akan memberi solusi dan memberi rezeki yang cukup ya, seperti yang saya tadi utarakan ya. Kita lihat faktanya ya. Firman Allah dari surat Nuh ayat 10 dan sampai 12, dalam artinya ya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepadaku Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, ya kan? Berarti tanah kita akan subur ya. Membanyakkan harta. Nah, ini kan membanyakkan harta berarti kita akan kaya lagi kan? Akan banyak hartanya, akan cukup, sejahtera ya. Dan anak-anakmu, berarti membanyakkan anak-anakmu ya. Membanyakkan anak-anak. Jadi anak tuh harus banyak ya. Jangan dua ya. Itu yang propaganda Yahudi itu ya. Oke, dan mengatakan untukmu mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu adalah sungai-sungai. Jadi ini pas waktu teman-teman bertobat dari riba, insya Allah janji Allah ya kan, bahwa pas waktu kita tobatnya benar-benar, semuanya kemaksiatan yang ada dalam diri kita dihilangkan. Nah, apalagi tentang riba ya, insya Allah akan menggantinya ya, malah
membanyakan harta kita ya. Mungkin lebih banyak dari yang sekarang ya. Mungkin lebih banyak dari yang sekarang ya kan. Dari yang sekarang mungkin ya, perkiraan teman-teman dengan riba ini udah banyak ya kan. Nanti akan lebih banyak lagi ya. Ini janji Allah kan ya. Makanya nanti pas waktu Allah sudah berjanji seperti ini, nanti ada pilihan nih. Ada pilihan. Kita lihat firman Allah ya. Kita lihat. Nah di sini ada pilihan teman-teman. Pas waktu ada ketentuan, satu membolehkan, satu tidak. Nah di sini ada pilihan. Allah dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya mereka pilihan yang lain. Nah ini pilihan yang lain nih. Apabila telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain. Nah teman-teman nanti mau pilih nih, mau mana nih? Mau ngelanjutin ribanya atau berhenti tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nanti teman-teman, pas waktu kemarin saya sudah di video sebelumnya sudah menyatakan bahaya hutang, bahaya riba, terus teman-teman masih melanjut. Nah kata Allah, nanti akan ada pilihan lain. Nah terserah teman-teman ya kan. Kalau misalkan teman-teman mau berhenti, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah Allah akan mengganti semuanya. Tapi kalau mau lanjutin ya terserah ya kan. Nah lanjutin saja ya kan. Karena hidup ini kan pilihan ya. Hidup ini pilihan ya kan. Pilihannya hanya dua ya. Mau surga atau neraka. Nah itu pilihan. Hidup ini pilihan. Terserah teman-teman. Teman-teman mau lanjutin silakan. Konsekuensinya ya neraka yang sudah nunggu ya. Neraka sudah menunggu teman-teman. Nah di sini kita harus pahami sebenarnya. Pas waktu teman-teman sudah ada ketentuannya dari Allah seperti ini, nah teman-teman keluar segera ya. Keluar segala. Walaupun nanti dalam hati ada pikiran, aduh sayang rumahnya, aduh sayang motornya, aduh tinggal berapa bulan lagi, aduh saya nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya motor, nggak bisa punya kendaraan, nggak usaha saya nggak bisa maju. Nah seperti itu ya. Nanti akan ada pilihan, nanti akan ada pilihan dalam faktanya ya. Nah tinggal teman-teman ngambil kebijakan sendiri lah ya. Teman-teman mau pilih kemana ya? Kalau mau surga atau neraka ya, stop sesuai aturan Allah. Nah, berarti tujuan kita ke surga. Atau lanjut, nah kita neraka sudah nunggu teman-teman di akhirat kelak ya. Oke. Ini pilihan yang sangat-sangat dahsyat. Bagi saya sih dahsyat pilihan kita ini ya. Pas waktu Allah ternyata ada ketentuan lain. Nah ketentuan lainnya pasti ada. Mungkin ada bukan hanya pilihan kita, mungkin ada nanti berbau ustadz, ulama, berarti bisa jadi nanti ketentuannya ya, yang seolah-olah membolehkan, bisa jadi itu seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, dalam hadis Ahmad dan Baihaqi, kecuali Allah akan mengganti bagimu dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Nah, jadi kata Rasul dalam hadis Ahmad dan Al-Baihaqi, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, tinggalkannya karena Allah, bukan karena takut nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah. Takut, jangan. Tinggalkannya karena Allah. Pokoknya tinggalin aja, terserah Allah nanti mau arah kemana. Yang penting kita usaha yang keras. Kecuali Allah akan mengganti bagimu dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Insya Allah akan mengganti yang lebih baik. Makanya udah tinggalkan aja sekarang juga. Kartu kredit semuanya potong. Bank pindahin ke yang kalau kita ada tabungan, pindahin ke semuanya ke syariah ya. Pindahin semuanya ya. Pokoknya kita rubah hidup kita semuanya sesuai aturan Allah ya, sesuai aturan Allah ya. Ya jadi insya Allah akan mengganti ya. Meninggalkan, kalau kita berani meninggalkan kemaksiatan berupa riba itu tersebut ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Yang dipanggil sama Allah itu hanya orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, bukan orang-orang yang
tidak beriman, yang salah, yang kafir atau yang mungkin yang munafik gitu kan. Nah, yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Jadi kalau teman-teman misalkan tetap ngeyel mau ngelanjutin ribanya, mungkin besok-besok masih melakukan juga, ya berarti emang Allah emang yang memanggilnya hanya orang-orang beriman. Yang tidak beriman ya tidak dipanggil ya. Nah, makanya pas waktu kita melakukan langsung frontal keluar dari riba, nah berarti termasuk orang-orang yang beriman. Makanya bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, ya kan? Yang belum dipungut, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, ya kan? Maka yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Kalau yang mau lanjut berarti belum beriman, ya, seperti itu ya. Betul, bukan seperti itu? Ya, itu Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman, ya kan? Kita lanjut ya. Dari hadis An-Nasai dan Ibnu Majah, ya kan? Tidaklah ada seorang Rasul bersabda, tidaklah ada orang yang berhutang dan Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasi utangnya. Jadi melainkan Allah akan melunasinya di dunia. Jadi gini, pas waktu teman-teman punya hutang dan berniat melunasinya, Allah tahu, jadi Allah akan ganti di dunia. Makanya cepat-cepat ya teman-teman, tinggalkan hutang riba ya. Hutang riba, semuanya hutang tuh, jangankan riba, hutangnya pun tinggalkan ya. Tinggalkan, insya Allah akan melunasinya di dunia. Jadi sebelum mati Allah akan melunasinya. Yang penting kita niat untuk membayar ya, untuk membayar ya. Ya, tenang aja, tenang, ada Allah pokoknya ya, karena Allah sudah berjanji akan melunasinya. Dari firman Allah surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya pelaku riba yang terus-terusan, maksudnya ya, terus-terusan riba apapun, bank semua, apapun leasing gitu ya, forex, saham, semuanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pas waktu teman-teman sudah berlumur dosa dengan riba dan lain-lainnya, kata Allah, masih ada rahmat Allah. Jangan berputus asa, ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Jangan jangan berputus asa ya. Pas waktu kita berbuat dosa dan banyak dosanya, selain riba juga, ya segera bertobat ya. Insya Allah tobatnya akan diampuni ya. Mulai sekarang ya, bukan besok lagi ya. Mulai sekarang ya. Mulai saat ini langsung tobat ya. Langsung tobat. Insya Allah Allah akan ngasih jalan yang terbaik ya, seperti itu ya. Oke. Dari firman Allah surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikannya jalan keluar baginya yang memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, Dia telah menjadikan untuk semua sesuatu kadarnya ya. Jadi gini, kata Allah, kalau ingin rezeki yang banyak, bertakwa. Jadi bertakwalah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Berarti apa? Berarti yang harus dilakukan sama teman-teman adalah mencari ilmu takwa dulu, bukan ilmu bisnis ya. Bukan ilmu bisnis belakangan lah, ilmu bisnis mah. Ilmu takwa dulu, jangan cari ilmu dunia dulu, ilmu takwa dulu, kan? Nah, pas waktu ilmu takwa sudah diinstal, sudah benar-benar, barulah mulai ilmu bisnis, ya kan? Karena Allahnya bilang seperti itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti kan apa? Ilmu takwa dulu, ya. Baru dunia, insya Allah pas waktu kita punya ilmu takwa, punya keinginan, Allah akan memberi jalan keluarnya. Ya, yang penting kita takwa dulu, deketi Allah dulu, deketi yang punya rezeki, deketi yang memberi rezeki ya, deketi yang memberi rezeki ya. Oke, jadi
teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dari sini paham dari firman Allah ini bahwa yang diutamakan itu bukan ilmu bisnis ya, bukan ilmu mencari dunia ya, bukan sekolah tinggi ya, bukan, tapi ilmu takwa dulu ya, ilmu takwa dulu. Karena apa? Karena Allah yang punya rezeki, Allah yang memberi rezeki, berarti apa? Deketi Allah dulu dengan bertakwa kepada Allah ya. Nah, ini salah mindset sekarang. Banyak kan orang kalau ingin rezeki yang banyak harus sekolah tinggi, harus punya uang apa, harus punya modal, harus punya, wah itu salah banget, salah semuanya, ya kan? Harus sekolah tinggi, harus punya modal, itu salah semuanya ya. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan, sahabat-sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu ya. Pas waktu Rasul tidak mencontohkan, berarti itu salah yang pola pikir sekarang itu ya. Oke. Oke teman-teman, oke ya, kita lanjut lagi ya. Dalam surat Al-Insyirah 5 sampai 6 adalah, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sampai Allah 2 kali seperti itu ya. Pas waktu ada kesulitan ada kemudahan. Makanya pas waktu ada kesulitan harusnya disyukurin ya. Pas waktu ada kemudahan ya disyukurin ya, seperti itu ya. Bersyukur tuh harus dua-duanya ya kan, karena setiap kesenangan pasti ada hikmahnya, tiap masalah ada hikmahnya ya. Maka teman-teman pada saat ini yang sedang terjerat riba, nah kata Allah, pas waktu ada kesulitan ada kemudahan, tenang aja, yang penting jalanin aja dulu, jalanin, melangkah mencari solusi ya. Nanti solusinya akan saya berikan ya, tips-tipsnya ya, akan saya berikan agar teman-teman lebih tenang ya, lebih tenang bagaimana cara menjalankannya ya kan. Asal teman-teman menjalankannya, insya Allah lebih mudah lagi hidupnya ya, seperti itu jadi tenang aja, karena Allah sudah menjamin ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti kita jalani dengan sabar dan syukurin apa yang kita dapat, seperti itu ya. Dalam surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pas waktu teman-teman lagi terjerat riba, itu sebetulnya teman-teman sudah sesuai dengan kesanggupan teman-teman. Cuma kadang-kadang kita kan suka ada, aduh kok gini banget, oh jadi ngeluh, jadi jadi negatif ya, seperti itu ya. Nah itu yang harus dihindari, karena itu sebenarnya bisikan setan ya, yang membuat khawatir itu setan. Nanti kita bahas ya yang lebih jelas. Yang khawatir, yang takut itu setan, karena itu janji setan untuk membuat kita manusia takut, minimal khawatir ya, seperti itu. Nah jadi pas waktu kita sudah terjerat dalam riba pada saat ini, itu sebenarnya teman-teman sesuai dengan kesanggupannya, dari masalah riba masing-masing ya, karena masalahnya pasti beda-beda ya, pasti masalahnya beda-beda. Nah itu sesuai dengan kesanggupan. Makanya sebenarnya Allah itu sudah menggariskan seperti itu ya, kita tinggal jalanin aja, jalan gitu, seperti itu. Kita tinggal menjalanin ya. Oke, kita lanjut ya. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Jadi teman-teman hati-hati yang sering mengumbar kesenangan, sering apa-apa kesenangan, pengen pokoknya hidupnya kalau udah bekerja itu, kalau udah beraktivitas bisnis maupun kerja, ujung-ujungnya hanya kesenangan. Nah itu yang harus diwaspadai itu ya, karena dunia ini hanya kesenangan belaka sementara ya, sementara. Nah ini saya juga perhatikan pada yang orang seneng yang pada hobi ya, hobi yang menonjolkan hobi, itu juga harus hati-hati, karena hidup kita kan di dunia ini untuk ibadah. Makanya segala sesuatunya harus bermakna ibadah, jangan mengumbar terlalu kesenangan ya. Kalau teman-teman terlalu mengumbar kesenangan, biasanya timbulnya itu sangat bahaya. Bahayanya apa coba? Contoh ya, saya contohkan ya, misalkan teman-teman nih senang motor, misalkan motornya beli motor yang NMAX atau yang motor besar lah kita.
Hobi kan, hobi ya, hobi itu kesenangan ya. Hobi pas udah senang, motornya dibagus-bagusin ya apa-apa, akhirnya muncul rasa bangga ya, rasa bangga ya. Pas waktu ada rasa bangga akan tipis banget dengan sombong. Kadang-kadang ini yang bahayanya. Hati-hati teman-teman yang sering mengumbar kesenangan, yang sering mengumbar hobi. Nah, ini akan memunculkan kebanggaan, dan kebanggaan itu dilarang sama Allah karena kebanggaan itu deket banget sama sombong. Sedangkan sombong itu adalah selendang Allah. Orang yang memakainya, yang mengambilnya itu kata Allah akan dilemparkan ke neraka ya. Hati-hati, ini sangat-sangat bahaya ya. Hidup hedonis, hidup mengembar-gemborkan hobi, itu sangat berbahaya ya. Berbahaya di akhirat ya. Kalau di dunia sih bang senang-senang aja ya. Dunia. Mungkin di dunia juga sering dimusuhin orang ya, karena kan kesombongan ya. Sombong itu di dunia aja biasanya dimusuhin orang. Oke, teman-teman mengingatkan ya, jangan pernah mengumbar kesenangan berupa hobi berapapun juga ya. Dibatasin seperti itu ya. Diganti kesenangannya dengan dakwah, dengan menyebarkan ilmu, dengan memperbanyak pahala, apapun terserah lah. Apapun terserah, yang penting intinya memperbanyak pahala ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita lanjut ya. Dari surat Ad-Duha ayat 4, dan sesungguhnya hari kemudian kiamat akhirat itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Karena sekarang itu permulaan ya. Jadi kita perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak mendekat kepada Allah ya. Pas waktu udah kerja, cari kegiatan yang membuat jadi pahala, menyebarkan ilmu atau apa, atau habis bisnis bisa berdakwah, bisa menyebarkan ilmu, apapun terserah teman-teman. Pokoknya jangan mengumbar hobi ya. Yang mengumbar hobi itu yang sangat bahaya ya. Bahaya banget ya. Makanya kita cari kegiatan yang membuat kita dapat pahala untuk bekal kita di akhirat kelak ya. Karena dunia ini permulaan kata Allah ya. Permulaan itu baru awal ya, seperti ya, latihan gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah solusi terjerat riba ya teman-teman semua. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Apa sih solusi terjerat riba? Kan gitu. Hampir semua orang mencari apa sih solusi terjerat riba ya. Riba. Jadi yang emang sangat sangat berat bagi teman-teman kalau nggak biasa, karena kita hidupnya biasa dengan kemudahan, dengan kesenangan. Jadi pas waktu ada masalah kita kadang-kadang berat, terutama dalam riba. Riba itu kadang yang dirasakannya kan sesuatu yang berharga seolah-olah ya. Motor, mobil, rumah seolah-olah yang berharga ya. Padahal di sisi Allah itu tidak ada harganya ya. Oke, solusi terjerat riba ya. Yang pertama adalah carilah ridho Allah ya. Apa yang harus dilakukan dari ridho Allah itu adalah tracking kemaksiatan. Maksud tracking itu gini, pas waktu kita udah terjerat riba, cek buat daftar kemaksiatan lain, barangkali ya kata barangkali. Masa barangkali kita misalkan saya dosa riba, saya masih suka minum alkohol, saya kalau perempuan misalkan suka mengumbar aurat, saya misalkan suka mulut saya suka kasar, suka ngobrolin orang, apalagi sama orang tua kurang bagus, apalagi terus dicek kemaksiatan. Saya suka sombong, misalkan saya suka apalagi, terus dicek semua dirinya, di tracking, bikin daftar ya, daftar kemaksiatan. Maksudnya tracking kemaksiatan itu daftar kemaksiatan diri kita sendiri, yang tahu teman-teman sendiri ya, nggak usah dibuka ke orang lain ya. Cek. Nah kalau sudah dicek di awalnya, karena kan mencari ridho Allah itu harus ada actionnya ya. Kalau pas waktu ridho Allah tidak actionnya, ya cuma motivasi belaka ya. Jadi tracking kemaksiatannya. Pertama,
Yang kedua adalah bertobat kepada Allah. Jadi udah cek semuanya, ditulis maksiatannya, tobatan nasuha kepada Allah. Kalau bisa sih saran saya nih, sholat tobatnya setiap hari ya, setiap hari pada Isya setelah melakukan kehidupan, cek ada kesalahan apa. Kadang kan kita berbuat salah tiap hari juga ya, tiap hari mungkin ngomongin orang, mungkin sombong, merasa apa, merasa marah. Karena setiap hari kan setan tuh terus-terusan berdetik menggoda kita ya. Nah, sholat tobat tiap hari. Kenapa saya sarankan tiap hari? Karena Rasul pun melakukannya tiap hari ya. Kenapa Rasul tiap hari? Ya Rasul menjaga kesalahan-kesalahan yang terjadi di setiap hari yang dilakukan. Karena kan di lapangan tuh apalagi zaman sekarang ya, baru keluar sedikit aja aurat di mana-mana, ya kan? Belum hal-hal lain ya. Makanya tobatnya harus dilakukan setiap hari ya, biar gugur terus, biar ke review terus kesalahan-kesalahan hidup kita ya. Oke. Yang selanjutnya cara mencari doa Allah dua ya. Yang selanjutnya adalah ibadah jadikan kebutuhan. Kenapa ibadah jadi kebutuhan? Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman. Nah, tunjukkan dengan ibadah yang banyak. Contoh misalkan ya, kalau saya biasanya menyarankan sehari semalam itu 50 rakaat ya. 50 rakaat itu misalkan sholat wajib 17, sholat sunnah misalkan, sholat sunnah rawatib misalkan 12, bisa lebih. Kalau yang 4 duhur asarnya bisa lebih, itu seperti itu ya, bisa lebih ya. Atau misalkan tambah sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, dan sholat tobat tadi ya. Nah, nanti yang dibanyakin biasanya di sholat tahajud dan duha aja. Tahajud misalkan mau 8, duhanya mau 10, terserah, itu dipilih-pilih aja. Yang penting ada action ya, ada action sehari semalam itu. Kalau Rasul dulunya 50 rakaat. Karena kenapa saya bilang 50 rakaat? Karena sejarah sholat itu perintahnya dulu 50 rakaat pertamanya ya. Kenapa 50 rakaat? Karena nabi-nabi sebelum melakukan sholatnya adalah 50 rakaat. Nah, para nabi dan rasul pun banyak dibantu Allah karena dengan sholatnya, ya kita pun ikutin kebiasaan-kebiasaan yang Rasul pernah lakukan seperti itu ya. Kalau udah lihat dengar sirah sahabat itu, kadang-kadang sholatnya ada yang 150 rakaat sehari semalamnya. Ngeri kadang-kadang kalau saya lihat, ngeri kalau lihat sahabat-sahabat ya. Kalau sirah tuh sangat ngeri ya. Ya kita 50 rakaat aja lah ya. Ya kan, yang nggak banyak-banyak lah ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk mencari doa Allah itu adalah ciptakan keberuntungan. Kita kan lagi terjerat riba, lagi sulit hidupnya, ciptakan keberuntungan. Minimal ciptakan keberuntungan itu adalah silaturahmi sama saudara ya, silaturahmi. Terus sodakoh tiap hari, misalkan mau 1.000 mau 5.000, mau 10.000, terserah. Tiap hari pada subuh lakukan untuk mencari keberuntungan ya. Karena kan silaturahmi itu memperbanyak rezeki, menjauhkan bala dan macam-macam banyaknya kemungkinannya. Sedekah pun sama ya kan, sedekah juga sama ya. Memperbanyak rezeki, menjauhkan dari bala ya, seperti itu ya. Jadi ciptakan keberuntungan, dan yang harus dilakukan apa supaya beruntung itu adalah bersabar dan bersyukur ya. Tiap hari bersyukur ya. Latihan bersyukurnya seperti ini nih ya. Pas waktu mata kita berkedip, nah itu syukurin tiap hari ya. Pas waktu kita masih bisa napas, syukurin. Tangan kita bisa bergerak, syukurin. Itu dari tubuh. Atau dari di rumah, misalkan suami ada kegiatan di rumah, bantu istri. Itu berupa fisik, berupa fisik. Istri bantu kegiatan suami yang sesudah dilakukan kegiatan rumahnya ya. Seperti itu, saling bantu. Nah, jadi bisa kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil yang ada di tubuh, bisa kita syukurin dengan hal-hal yang bisa dengan
bisa dengan fisik membantu orang, bisa dengan sedekah tadi dengan sedekah subuh misalkan atau beberapa itu terserah ya. Itu lakukan teman-teman semua ya. Insya Allah biasanya percepatannya dahsyat biasanya ya. Pas waktu mencari ridho Allah itu dengan 4 item ini, insya Allah teman-teman biasanya ada percepatan ya, ada percepatan dalam menghadapi permasalahan ya, menghadapi masalahannya. Jadi syukurin, dapat masalah syukurin, dapat kesenangan syukurin ya. Nanti karena nanti ada tips dari saya bagaimana setiap masalah itu ada hikmah yang terdalamnya, hikmah dalam terhadap masalah ya. Jadi masalah itu harusnya senang kita dapat masalah itu karena hikmahnya banyak ya. Nanti saya akan sharing di video berikutnya ya. Oke. Yang pertama ini ya, carilah ridho Allah dengan 4 kegiatan ya, 4 kegiatan. Yang kedua adalah pas waktu kita terjerat riba, tidak berharap kepada manusia ya. Jadi gini terhadap manusia, pas waktu kita ikut training riba kita berharap sama pembicaranya, atau kita berharap sama orang yang kaya di training itu, atau kita berharap sama saudara kita yang kaya raya. Nah, itu jangan pernah berharap ya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jadi teman-teman jangan pernah berharap kepada manusia, walaupun kata teman-teman punya teman, punya saudara, punya kolega siapapun yang kaya raya, itu jangan pernah berharap, ya kan? Jangan pernah berharap. Kalau sekedar usaha untuk mencari solusi nggak jadi masalah. Tapi jangan berharap, ini jangan harap ya. Walaupun penampakannya mereka hartanya berlebih, tapi jangan pernah berharap ya. Usaha intinya kita bergerak usaha nanti Allah akan memberi jalannya ya. Usaha aja. Nanti usaha tuh gini. Pas waktu teman-teman keluar rumah udah niatnya saya mau cari rezeki Allah. Niat pagi hari keluar. Kalau teman-teman udah ada kegiatan lebih enak. Tapi kalau nggak ada kegiatan pun, misalkan saya keluar dari bank nih, nggak ada kegiatan, udah keluar rumah niat mencari rezeki Allah. Nanti teman-teman apa yang lakukan? Bisa mendatangi teman, bisa mendatangi saudara, teman, siapapun nanti didatangin. Minimal teman-teman keluar dari rumah dan niat untuk mencari rezeki. Insya Allah akan berikan jalannya ya, akan berikan jalannya. Tapi kalau diam di rumah terus, ya nggak ada ininya ya, nggak ada usahanya. Oke, yang ketiga adalah pahami aturan BI dan perbankan. Jadi gini ya, teman-teman, kalau teman-teman terjerat riba, kalau misalkan teman-teman masih mampu membayarnya, bayar aja dulu lah. Kalau ada rezeki lebih lunasin, kalau ada barang jualin ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bayar aja. Oke, misalkan saya udah bersih riba nih karena usaha jadi turun drastis. Misalkan cicilan ke bank 50 juta sedangkan ya. Tapi ternyata sekarang bisnis saya sehari-hari penghasilannya cuma 10 juta ya kan. Dulunya mungkin sering 100 juta dapatnya, sehingga cicilan ke bank 50 juta tidak masalah. Tapi sekarang ternyata tinggal 10%-nya 10 juta ya. Pas waktu punya penghasilan 10 juta, dahulukan dulu kebutuhan keluarga untuk makan, untuk sekolah. Nah itu dulu, misalkan kebutuhannya, makan dan sekolah tuh misalkan 6 juta, sisa berapa? Sisa 4 juta. Nah yang 4 juta itu yang dibayarkan ke bank. Nah kan cicilannya 50 juta, ya nggak apa-apa. Cicilan 50 juta, kita faktanya ada 4 juta, bayar 4 juta. Ya kan, nanti diperlihatkan ke bank bahwa kita sekarang usahanya lagi turun dan drop, hanya bisa mengirim sebesar 4 juta setelah saya untuk makan dan anak sekolah.
diperlihatkan pembukuannya, dilihatkan, dijelasin semuanya, dibawa ke tempat usahanya. Nah, paling mereka akan marah-marah. Marah-marah pun kalau dari pengalaman saya, ya, pengalaman saya, sebentar, baterainya mau habis, sebentar. Oke, dari pengalaman saya di lapangan paling lama 6 bulan, ya, paling lama 6 bulan orang marah-marah, ya. Kadang-kadang 3 bulan pun udah selesai, 3 kali ya biasanya gitu ya. Orang datang marah-marah, nggak apa-apa, bank punya kewajiban untuk menagih, dan untuk marah-marah kita punya kewajiban memberi memberi informasi yang benar dan menjelaskan kondisi yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya nggak apa-apa, paling dimarahin 3 bulan sampai 6 bulan, ya. Saya biasanya dalam seminar riba seperti itu, dan punya pengalaman dari beberapa peserta seperti itu, ya. Paling lama malah bank pun kadang-kadang sudah 6 bulan itu, karena emang kondisi sudah tahu semuanya, malah membebaskan. Ya udah, terserah ibu aja, terserah bapak aja, seperti itu. Maunya gimana, kan, seperti itu. Akhirnya ya dengan usaha yang keras, contohnya tempo hari itu mereka tuh punya terlibat bank di rumah, ya. Sebenarnya rumahnya bisa kebayar, ya kan, dengan logikanya, ya kan. Cuma pas waktu tahu riba, ya mereka akhirnya drop karena banyak hal yang harus dikurangi, ya, seperti itu. Akhirnya mereka lihat ke rumahnya, lihat usahanya, kondisinya, sampai rumahnya tempo hari mau dijual, ya. Langsung sudah ditawar-tawarin, dikasih pelang, tapi orang bank pun udah tahu bahwa usahanya untuk melunasinya ada, ya kan. Rumah mau dijual, usahanya juga kondisi seperti itu. Ya udah, akhirnya ya mereka hanya sampai 6 bulan aja marah-marah. Setelah itu tidak. Sekarang alhamdulillah sudah beres, selesai mereka, ya. Rumahnya kejual, dan mereka sekarang kalau nggak salah beli lagi lah. Belinya nggak terlalu, malah lebih besar, cuma memang di kampung lah, ya, gitu, ya, seperti itu. Nah, intinya teman-teman, pas waktu terjerat riba dengan bank, intinya bayar aja sesuai kemampuan, ya. Kalau teman-teman 50 juta contoh tadi, bisanya 4 juta, 4 juta aja. Pas waktu tanya mama, kok ini 4 juta, kan 50 juta ini cicilannya. Bapak sih yang bener dong, gitu. Saya mampunya segini, adanya sih usahanya lagi. Pokoknya jelasin yang detil. Biarin aja dia marah, kita tugasnya adalah menjelasin. Ya, paling marah sebentar, ya. Marah itu setan, ya. Kalau ketemu setan jangan marah lagi. Nah, ketemu setan harus lemah lembut. Jadi pas waktu ketemu orang marah, jangan marah lagi. Kalau teman-teman ikut-ikut marah, berarti setan sama setan ketemunya, ya. Makanya marah itu setan, ya. Kayak seperti itu, ya. Oke, sudah paham? Sebenarnya kalau ada aturan-aturan BI yang lebih detail, sebenarnya orang-orang bank paham itu, ya. Ada aturan misalkan 2 tahun, kalau 2 tahun sudah cicilan itu tidak boleh disita. Ada sebetulnya aturan-aturan yang kalau menurut teman-teman saya itu seperti itu, ya. Ada aturan-aturan bank yang membuat konsumen itu terjaga, terlindungin. Cuma kadang-kadang diakalin sama bank itu. Dibikin surat ke ini karena nggak bisa bayar, terus sering telat. Di situnya ditulisnya siap dilelang. Tapi bahasa kesananya waktu nyampaikan, Bu, ini ada surat nih panggilan, ada pemberitahuan, tolong tanda tangan. Bahasanya begitu, padahal di dalamnya ada lelang. Hati-hati penipuan seperti itu. Makanya pas waktu ada orang bank, jangan ada yang ditandatangan. Apapun jangan ada yang ditandatangan. Yang penting kita bilang aja ke bank, saya niat mau bayar. Saya mau bayar walaupun bayarnya tidak sesuai. Pas waktu ada surat jangan pernah ditandatanganin, ya. Karena itu kadang-kadang di dalamnya itu menjerumuskan kita, ya. Jerumuskan kita apa? Mereka untuk siap-siap melelang, seperti itu. Hati-hati, bank itu kadang banyak penipuan-penipuan yang di dalamnya seolah-olah ini ada surat ibu bapak tanda tanganin, ternyata di dalamnya pelelangan. Hati-hati banget, karena bank itu banyak modus, ya, seperti itu, ya. Pengalaman di lapangan seperti teman-teman, karena tanda tangan sudah tanda tangan, ya kita nggak mau, ya.
pas ternyata di dalamnya tentang persetujuan pelelangan ya. Nah, ini yang harus dihati-hati dari bank ya, kita juga akalin juga pas waktu bank seperti itu kita ngakalinnya dengan kejujuran ya. Kita kejujuran dengan ketelitian dengan niat yang baik seperti itu ya. Karena banknya emang seperti itu ya. Karena di dalamnya bank itu kalau saya sih bahasa saya karena di dalamnya riba, riba itu berarti setan, yang datang juga setan-setan semua berarti ya wakil-wakil setan. Kalau mau kasar seperti itu ya, namanya sudah melangkahi aturan Allah berarti dia bersekutu dengan setan seperti itu ya. Oke, kita lanjut boleh solusi keempat ya. Oke. Audit aset ya teman-teman. Pas waktu misalkan teman-teman terlibat riba, audit aset ya. Cek ada aset yang tidak produktif nggak? Kalau ada yang tidak produktif, ya jual yang tidak produktif ya. Jual yang tidak produktif. Kalau misalkan tidak ada yang dijual ada produktif, adanya rumah aja jual aja, ya kan? Kenapa? Ya kan kita nggak tahu matinya kapan kita dia. Pas waktu kita nahan-nahan rumah, ya kan? Nahan-nahan rumah ternyata kita mati dalam perjalanan, ya kan nggak tahu kita masuk surga apa neraka ya. Makanya pas waktu kita punya aset, audit dulu asetnya, jual yang tidak produktif, setelah dijual lunasi utang. Nah, bilang ke bank nih saya lagi jual ini seperti itu. Tapi kalau nggak ada, jual yang ada ya. Karena kita sebagai muslim hakikatnya harus siap kapanpun meninggal ya, kapanpun meninggal. Jadi pas waktu teman-teman terlibat riba, terjerat riba, ya seperti itu perlakuannya terhadap aset ya. Jadi jual aja nggak apa-apa ya. Saya juga pernah melakukan seperti itu pas waktu terjerat riba 2012 ya 2012 saya aja 2 tahun selesai karena hutangnya lumayan besar ya. Saya jual aset-aset saya ternyata nggak kejual. Saya nggak kejual, sudah ditawari semuanya nggak kejual. Tapi apa? Allah ngasih rezeki dari yang lain. Semuanya ketutup di akhir-akhir 2014 itu saya ketutup di Desember. Pada niatnya 2 tahun sampai Desember 2014. Allah memberikan pelunasannya sebesar hampir 300 jutaan itu di tanggal 29 Desember 2014. Saya masih ingat tuh. Allah di ujung-ujung, kebayang nggak di ujung-ujung. Setelah itu selesai hutang-hutang saya ya, hutang-hutang ribanya ya. Hutang riba selesai. Nah, tinggal hutang-hutang yang lain ya, hutang-hutang yang lain seperti itu ya. Dan Allah kadang-kadang pas waktu kita niat menjual pun Allah belum tentu menyetujuinya, belum tentu ya. Yang saya lakukan seperti itu, yang saya rasakan seperti itu ya. Ada juga pas waktu dijual terjual ada yang terjual murah ada yang terjual lebih mahal ada, teman-teman macam-macam lah masalahnya ya. Yang penting kita udah action ya. Pas waktu kita udah action sudah melakukan usahanya, Allah akan memberi memberi rahmat ya, memberi jalan keluarnya seperti itu ya. Yang keempat seperti ini ya. Jadi cek aset, audit aset, kalau ada yang tidak produktif jual, kalau ada yang cuma satu-satu jual juga apa-apa ya, supaya kita terhindar dari riba ya, kayak seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah kalau teman-teman para pengusaha sellingnya ditingkatin, cari ilmu sellingnya, marketing ya kan, ilmu marketingnya, ilmu sellingnya, cara jualannya tingkatin terus ya kan, cari ilmu kemanapun ada ilmu itu cari semuanya, tingkatin semuanya ya. Dicek, bulan ini penjualan misalkan cuma 5 juta, ya Allah saya pengen besok jadi 7 juta, ya Allah minta jalan keluarnya, terus usaha terus, tiap hari keluar rumah, tiap hari berusaha sekuat mungkin, tiap hari bikin planning terus sekuat mungkin ya. Insya Allah akan memberi jalannya, karena ini penting bagi para pengusaha. Bergerak aja jualan terus ya. Insya Allah akan memberi
jalan keluar. Nggak tahu jalan keluarnya apa, kita nggak tahu. Yang penting kita usaha yang keras ya, usaha yang keras. Ini yang kelima ya. Yang keenam adalah hidup sederhana, belajar hidup sederhana ya. Kenapa sederhana? Karena ini yang menyebabkan saat ini riba di mana-mana ya. Karena apa? Hidupnya tidak sederhana. Orangnya sudah hedonis ya. Orangnya pengen baru kerja aja pengen punya, baru kerja setahun aja pengen punya motor. Padahal motor itu kan harganya 15 juta minimal ya yang baru ya. Nah, itu sudah beli motor. Akhirnya apa? Pakai leasing. Nah, ini hidup, padahalnya harusnya nabung dulu apa dulu. Seharusnya seperti itu ya. Oke. Nggak lama pengen punya mobil, pengen punya rumah ya. Tapi tidak mau nabung, tidak bisa nabung, malah bukan tidak bisa. Jadi hidupnya sederhana aja. Kadang-kadang ini dia mampu punya beli motor tuh Mio ya, Mio, tapi belinya yang lebih tinggi ya. Beli yang lebih, misalkan mampunya Vario, belinya NMAX misalkan seperti itu ya. Atau misalkan dia mampu ya tetap beli itu juga ya. Atau misalkan dia punya kemampuan bikin rumahnya 3 kamar, tapi dia bikinnya lebih dari 3 kamar, 5 kamar, berapa ruangan gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang harus diingat ya. Karena ini efeknya akan panjang. Pas waktu teman-teman hidupnya tidak sederhana, efeknya akan panjang. Panjangnya apa? Efeknya kalau teman-teman punya anak, generasi teman-teman akan mempunyai generasi yang lemah nantinya ya. Kalau teman-teman hidup kaya raya, dengan kondisi rumah pun fasilitas yang yang komplit gitu. Nah, ini ada efeknya ke generasi penerus nantinya ya. Nah, kenapa generasi penerus? Karena dengan kondisi orang tuanya yang ada semuanya merasa nyaman, akhirnya anaknya juga ikut nyaman, malah seneng, malah bangga gitu ya. Nah, itu yang bahayanya ya. Pas waktu generasi penerusnya tidak merasakan kepedihan, tidak merasakan kesusahan, ini akan sulit menjadi orang-orang hebat ya. Seperti bapaknya pun orang tuanya sulit ya kan, sulit seperti itu ya. Karena dia tidak merasakan kesederhanaan, kepahitan, kehinaan, dizolimi, tidak merasakan seperti itu. Nah, ini yang pentingnya hidup sederhana ya. Contoh Rasul, contoh para sahabat, walaupun kayak para sahabat tuh orangnya kaya raya, tapi rumahnya sederhana ya, rumahnya sederhana. Triliunan kalau Abu bin Auf, tapi rumahnya tetap sederhana ya. Nah, kita bisa nggak punya uangnya banyak, itu kan, tapi hidupnya sederhana, bisa nggak? Nah, ini yang tantangan ya seorang umat muslim ya. Uangnya banyak tapi hidupnya sederhana, bisa nggak? Nah, ini tantangan ya. Kalau tidak bisa ya berat hidupnya, akan berat ya. Oke, yang adalah solusinya yang ketujuh. Mohon maaf ya, kata Imam Ghazali ya, kata Imam Ghazali. Jadi gini ya, teman-teman, kenapa harus hidup sederhana? Ya kan, karena harus sederhana. Karena hakikatnya seorang muslim itu, adalah saat umat muslim akan mendapat kesenangan yang abadi apabila pada saat menginjakkan kakinya di surga. Ini ketutup nih ya, di surga, itu surga Jannah ya, surga Jannah ya. Jadi umat muslim mendapat kesenangan pada saat kakinya menunjukkan menginjakkan kakinya di surga. Jadi kenapa harus hidup sederhana, harus jangan mengumbar kesenangan. Nah, karena umat muslim itu, kata Imam Ghazali, kesenangannya yaitu adalah saat kakinya menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya. Makanya hidup sederhana, jangan mengumbar kesenangan di dunia. Insya Allah teman-teman akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, karena hakikatnya umat seorang muslim itu adalah menunda kesenangan. Ingat ya. Hakikatnya umat muslim adalah menunda kesenangan. Kesenangannya di mana?
di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Saat kaki kita menginjakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Eh, yang ketujuh adalah pahami akan godaan atau bisikan setan. Nah, ini teman-teman harus paham nih. Kalau teman-teman nggak paham ini, sangat repot, berat nantinya ya. Kenapa berat? Karena kita kan di dalam diri kita tuh ada yang bisikin ya, ada yang baik-baik, ada yang enggak, ada malaikat, ada setan ya. Dan itu membisikannya tiap detik ya, tiap detik. Nah, pas waktu kita tidak paham akan ada godaan tersebut ya berat nanti ya. Nah, kalau saya suka berpikir, suka menganalisa ya seperti itu. Yang paling dominan bisikannya biasanya setan. Kalau malaikat tuh biasanya tidak dominan ya, tidak dominan. Karena setan tuh dominan. Kalau ada bisikan, ini dominan enggak. Ini saya recheck lagi ke dalam ini nafsu bukan. Kalau nafsu berarti setan. Nah, gitu kan. Kalau tidak bukan nafsu, nah ini kita harus mendiagnosa sendiri. Kita harus bisa mendiagnosa sendiri. Contoh dengan kata-kata ya. Nanti aja keluar ribanya kan tanggung, nah seperti itu. Nah, cek dari ini dari nafsu bukan, nah seperti itu kan. Nah, ini kata-kata dalam kata-kata setan pinter banget ya, membisikannya. Kalau nggak pakai riba nggak punya apa-apa nantinya, nah seperti itu. Ya. Ini sering di lapangannya. Kan ini sudah umum di fasilitasi pemerintah lagi. Ustadz dan kiai saja masih pakai. Nah ini di lapangan ini ada pembenaran nih. Rumah saya bagaimana kalau nggak KPR, masa ngontrak terus? Nah seperti itu. Nggak usaha bisa gulung tikar kalau nggak pakai modal bank. Nah itu. Nah ini banyak di lapangan kata-kata ini yang membuat kita tetap terjerumus dalam kemaksiatan riba ya. Untuk itu teman-teman hati-hati dengan kata-kata ya. Pas waktu ada kata-kata seperti itu, nah itu adalah penjerumusan setan agar mengikuti keinginannya ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan kata-kata tuh, lihat. Nah, ini kata-katanya menjerumuskan apa enggak, seperti itu ya. Oke. Karena dalam firman Allah surat An-Nisa, setan itu gini, kata Allah sebenarnya, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, seperti itu ya. Akan kusesatkan. Jadi setan itu berjanji akan kusesatkan dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Angan-angan kosong itu kan nggak punya rumah, kan nggak punya mobil, gimana bisnisnya bisa bangkrut atau seperti itu. Itu angan-angan kosong ya. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Jadi perumpamaannya seperti itu. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Dan barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata ya. Jadi setan itu berjanji untuk menyesatkan, hati-hati ya, dan akan membangkitkan angan-angan kosong. Pas waktu kita sering berangan-angan kosong, nah itu adalah setan ya, seperti itu ya. Ini perhatian dari Allah ya. Selanjutnya ada surat An-Nisa 120, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka ya. Ditipu, kalau nggak pakai bank, ya nggak KPR, ya nggak punya rumah. Kalau nggak pakai bank nggak bisa usaha, nggak bisa mengembangkan usaha, seperti itu ya. Gimana kita mau punya apa-apa kalau nggak pinjam, nah seperti itu. Nah ini setan memberi janji-janji kepada kita seperti itu dan membangkitkan angan-angan. Ini setan kerjaannya ya, karena Allah sudah bilang seperti itu. Ini contoh kata-katanya seperti itu ya. Fakta bukan? Nah, fakta ya. Kita lihat lagi. Dalam surat Al-Baqarah 286, setan menjanjikan menakut-nakutin kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi setan itu menjanjikan menakut-nakutin. Nah, kalau nggak pakai bank ya nggak bisa nggak bisa usaha, nggak bisa mengembangkan usaha. Itu takut-takutin ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak Pak KPR ya nggak punya rumah. Nah itu setan itu kerjaannya ya, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Makanya hati-hati dengan setan. Kita harus paham mana bisikan setan, mana bisikan malaikat ya.
Selanjutnya dari surat An-Nisa ayat 121, mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam. Nah teman-teman, pas waktu teman-teman merasa tertipu, saya kan harus punya rumah, kalau nggak pakai KPR gimana? Kalau tertipu kata Allah, tempatnya di neraka jahanam dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Maka dari itu, teman-teman mau masuk neraka jahanam, yang ngeri ya. Kita di sini aja ke kaseblok kecipratan air panas aja teriak ya, melepuh ya, apalagi ini neraka jahanam yang panasnya puluhan kali ya, mungkin ratus kali ya, 100 kali lipat ya. Nah ini hati-hati dengan teman-teman pas waktu teman-teman terbius dengan dunia, dengan rumah, motor, mobil, harta-harta lain lah seperti itu. Nah ini ingat, pas waktu teman-teman maksudnya ancamannya seperti ini, neraka jahanam, nah sangat berat banget ya. Kita mulai sekarang kita bertobat, kita jauhin kemaksiatan, terutama kemaksiatan riba ya, diantaranya ya, riba itu diantaranya ya. Oke. Selanjutnya adalah yang ke-8, yang terakhir ya. Solusi terakhir. Nah, solusi terakhir ini adalah teman-teman harus belajar fikih muamalah ya. Terutama para pengusaha ya. Kalau pengusaha tuh wajib ini belajar ini, karena kalau enggak akan terjerumus dan terjerumus lagi ya, akan terjerumus. Ini bahaya. Ini fikih muamalah itu wajib. Ini ilmu yang jarang diajarkan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren itu jarang ya pada zaman ini ya. Karena emang ustadznya dan kiainya juga nggak paham, ya kan? Nggak paham tuh mungkin saya nggak tahu apa nggak paham, nggak belajar, atau emang ngikutin para ustadz dan kiai sebelumnya, ya kan? Jadi akhirnya sesat semua ustadz dan kiainya ya, seperti itu ya. Kalau saya bilang seperti itu karena apa? Ini kan penyesatannya udah, kalau Belanda itu dulu 350 tahun menjajah. Kita kalau misalkan ustadz dan kiainya disesatkan dengan agamanya, berarti udah 7 turunan kita tersesat ya. Nggak pantas ustadz dan kiainya pun sekarang pada sesat-sesat karena sudah 7 turunan tersesat ya. Nah, makanya kita harus mencari ilmu lain di luar ya, karena kita hasil Islamnya hasil penjajahan Belanda ya, Belanda. Oke, apa saja yang harus dilakukan dalam fikih muamalah adalah kita mempelajari, terutama dalam teman-teman mempelajari muamalah dalam bisnis. Ini salah, ini dalam bisnis ya, dalam bisnis. Jadi teman-teman harus paham mana akad ijaro, akad samsara, syirkah itu gimana, bai itu gimana, kordun, ya kan, wakalah, wadiah itu seperti apa ya. Nah itu teman-teman harus tahu ya. Di bank tuh biasanya kalau yang syariah itu ada wadiah, ada mudorobah ya, seperti itu ya. Kadang-kadang wadiah pun di mix sama bank itu, ada di mix lagi, aneh-aneh, makanya bank syariah itu ya di mixnya apa, syariah mudorobah ya, udah syariah wadiah mudorobah, pinjaman, nitip, sama kerjasama, bingung kan antara nitip dan kerjasama, seperti itu ya. Makanya hati-hati juga di bank syariah, di situ ada jebakan juga ya, ada wadiah, ada mudorobah, seperti itu ya. Kalau bisa cari wadiah murni ya, yang tidak pakai mudorobahan lah ya, karena nitip aja ya. Kalau misalkan ada biayanya ya dipotong, nggak jadi masalah ya. Kalau nggak ada keuntungannya nggak jadi masalah. Dan emang kita nggak mau keuntungan, kita nitip aja ya. Udah alhamdulillah ada bisa nitip juga seperti itu ya. Oke ya. Ini harus dipelajari teman-teman semuanya ya. Karena kata Umar bin Khattab dalam hadis At-Tirmidzi, tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fikih muamalah dalam agama Islam. Jadi Umar bin Khattab waktu zaman jadi khalifah itu melarang di seluruh negara-negara muslim pada saat itu melarang orang-orang berjualan yang belum pernah belajar fikih muamalah, ya kan? Karena kalau tidak
belajar fikih muamalah ya akan terjerat pada riba ya. Jadi Allah tempo hari pada saat Umar bin Khattab semuanya para pedagang itu belajar fikih muamalah dulu baru berdagang. Kalau belum belajar ya nggak boleh ya kan, seperti itu ya. Kalau belum belajar tidak boleh ya, seperti itu. Ali bin Abi Thalib berkata, seorang pedagang apabila tidak mengerti hukum-hukum jual beli, niscaya ia akan terjerumus ke dalam riba. Lalu ia terjerumus lagi dan terjerumus lagi dan terjerumus lagi. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita ya bahwa kita harus mengerti hukum-hukum jual beli ya. Niscaya kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak akan terjerumus pada riba dan terjerumus lagi dan terus nyungsep seperti itu ya, nyungsep seperti itu ya. Ini yang harus kita pahami ya. Pas waktu kita tidak mempelajari ilmu muamalah dalam bisnis ya, berat nanti akan terjerumus dalam riba ya. Ribanya, karena riba itu pintu dosanya ada 72 ya. Kita makanya harus hati-hati pintunya apa aja gitu kan, harus dicari ya. Harus dicari ya. Oke, selanjutnya adalah dari Imam Malik berkata, Imam Malik berkata, siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli, niscaya ia akan memakan riba suka atau enggak. Jadi ini menekankan ya. Imam Malik berkata seperti itu. Karena riba itu hukum-hukum jual beli itu kita penting ya berupa muamalah ya, seperti itu. Ini teman-teman mungkin pernah mendengar ya, saya sih dulu sering ya, dosa orang berilmu itu 1. Ini dalam hadis ya. Sementara dosa orang bodoh itu 2. Nah, padahal kita dulu tahunya kita kan baru tahu berarti kita nggak berdosa. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sering ada di masyarakat pas waktu kita nggak tahu, kita kan baru tahu, jadi kan kita nggak dosa. Padahal kata ada Ad-Dailami hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami, Rasul berkata dosa orang berilmu itu 1, sementara dosa orang bodoh itu 2. Nah, kebalikan berarti kan. Pas waktu kita dulu bodoh berarti 2 dosanya, makanya kita diwajibkan mencari ilmu. Kenapa dosanya 2? Ini logikanya. Sebab bagaimana mungkin dia beramal solih sementara dia tidak memiliki ilmu ya. Logikanya seperti itu ya. Jadi pas waktu kita saat ini harus terus mencari ilmu, karena sekarang tuh ilmu sekarang tuh banyak penyesatan ya. Penyesatannya ya, kita lama dijajah sama Belanda ya, ini hasilnya sekarang ini seperti itu ya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberkahi Allah dan dikasih petunjuk sama Allah ya. Jadi tidak diam diri, terus mencari ilmu terus ya. Mencari ilmu biar kita tidak tersesat dalam neraka nanti ya. Oke, lanjut ya. Dan ini mengingatkan kepada teman-teman semua dari firman Allah surat Al-An'am 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi saat ini zaman ini, itu aja kelompok itu pada pakai bank kok belinya, bikin sekolah aja pakai bank kok, gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu kata Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu ya. Hati-hati ya. Makanya pelajari hukum Islamnya, pelajari syariat Islamnya ya. Pelajari hukum muamalahnya, semua dipelajari agar kita tidak tersesat ya. Karena kalau lihat kebanyakan berat ya. Wah, itu aja ustadz dan kiai itu juga bikin pesantrennya pakai bank gitu kan. Bikin sekolahnya pakai bank, mobilnya juga leasing, nah seperti itu. Nah, gimana seperti itu ya? Malah sekarang tuh ada satu kelompok yang membuat sarananya itu ya semuanya pakai bank, ya kan? Walaupun kadang-kadang di dalamnya katanya bank syariah, ya kan, seperti itu ya. Nah, sekarang udah mulai geser ke bank syariah, ya kan? Tapi bank syariah pun kalau diteliti, menurut saya pribadi, waktu saya belajar fikih muamalah,
ya itu tidak syariah gitu kan, tidak syariah. Jadi belum murni syariah, ya kan ya. Orang-orang yang ahli syariah pun bilang kita Indonesia belum bisa murni syariah, itu seperti itu. Nah kalau belum murni berarti kan ada kemaksiatan kepada Allah ya. Nah kita mau meneruskan atau enggak, terserah aja itu mah ya, terserah aja gitu ya. Kalau saya sih mendingan keluar dari kerumunan seperti itu ya. Oke. Allah mengingatkan lagi dari surat An'am 119. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Makanya hati-hati ya. Sesungguhnya manusia itu hendak menyesatkan ya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tuh dia kan orangnya baik, dia kan akhirnya nih dia nikah sama non muslim perempuan itu kan perempuan ya. Dia orangnya baik, orangnya ini sopan, malah lebih sopan mereka daripada orang-orang muslim. Sampai ada seperti itu ya, sampai ada seperti itu. Jadi tidak melihat aturan agamanya, aturan Islamnya, tapi melihat dari kebaikannya, dari tingkah lakunya. Nah itu yang bahaya, hati-hati ya teman-teman. Pas waktu teman-teman melihat seperti itu hati-hati. Contoh misalkan Eropa itu orangnya Islami katanya, nggak kayak di kita buang sampah sembarangan, di sana bersih semua. Mereka ada Islami, nah melihatnya dari segi kebersihannya itu ya, seperti itu. Jadi banyak orang-orang seperti itu ya, banyak orang-orang yang menjustifikasi suatu fakta dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Pola pemikiran seperti itu hati-hati, karena di luar itu banyak pemikiran yang liberal yang mengarahnya ke fakta ya, fakta seolah Eropa itu negaranya Islami, orangnya Islami gitu kan, bersih seperti itu, baik-baik seperti itu kan, seperti itu ya. Padahal mereka juga kita tahu mereka kafir. Mereka belajar kebersihan pun dari Islam kalau lihat sejarah ya, Nah ini hati-hati teman-teman ya. Oke. Ini adalah sungguh akan datang kepada manusia di masa di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa yang mengambil harta, apakah itu halal atau haram. Nah saat ini adalah zamannya ya, Orang-orang tidak memperdulikan lagi halal dan haram ya. Sudah tidak tahu ilmunya, kadang-kadang ada yang ngasih tahu pun yang haram aja susah, apalagi yang halal lah, seperti itu ya. Nah itu ya. Nah ini orang sudah mengarah ke sana sekarang ya. Ini zamannya, ini zaman gila nih. Zaman Zaman mungkin neraka itu panen di sini ya. Nah, makanya itu hati-hati teman-teman dengan kondisi yang stigma atau itu kalau gitu ya, supaya yang membuat orang opini lah, yang membuat opini yang di luar, yang membuat teman-teman jadi tersesat. Hati-hati ya, karena banyak sekarang orang membuat opini-opini itu seolah buat pembenaran, tapi nggak dilihat dari Al-Qur'annya, dari As-Sunnahnya tidak dilihat. Akhirnya orang bisa tersesat ya. Makanya kita harus belajar Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Nanti saya akan jelaskan tentang kafah apa itu ya, supaya sederhana ya. Karena tentang kafah pun saya 3 tahun mencarinya ya. Apa kafah itu? Menyeluruh ya, menyeluruh. Tapi pencernaan kita kan harus detail ya, seperti itu ya. Nanti saya akan buka videonya ya. Oke. Terakhir adalah janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram. Jika dia diinfakkan atau dia disedekahkan, maka tidak diterimanya. Jika ia dipertahankan, maka tidak diberkahi. Jika ia mati, ia tinggalkan harta itu, maka akan menjadi bekal dia di neraka. Nah sekarang orang tuh bangga nih, sekarang tuh orang punya motor keren, bangga ya, senang gitu, takjub gitu kan. Orang punya rumah keren, takjub, padahal dia dari harta riba ya. Bisnisnya keren, maju, cabangnya banyak, padahal dengan harta riba. Makanya sekarang tuh banyak orang salah takjub dengan kekayaan ya. Hati-hati kalau teman-teman takjub dengan harta, itu sama dengan
sepertiga agama teman-teman akan hilang itu sebetulnya. Itu dalam hadis ada disebutkan seperti itu ya. Maka orang-orang sekarang sering takjub dengan harta ya, dengan harta yang bergelimang, padahal hartanya halal apa haram kita nggak tahu lah, seperti itu ya. Nah, itu yang kita jangan takjub ya. Nah ini yang saya bilang tadi dari hadisnya, barang siapa di pagi hari keluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka seakan-akan dia mengeluh Rabbnya, dan barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunianya, maka sungguh di pagi hari dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Dan barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya, nah ini nih ya, sungguh telah lenyap sepertiga agamanya ya. Sungguh telah lenyap sepertiga agamanya. Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Munabit ala Istijabah ini dari sadarnya sahih ya. Oke, seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman, jangan pernah takjub dengan harta kekayaan orang ya. Pas waktu takjub dengan hartanya, setelah lenyap sepertiga agamanya ya, ngeri banget ya. Makanya kita takjub dengan kekuasaan Allah, dengan hak Allah lah semuanya. Ini yang sangat bahaya ya, sangat bahaya dan sering umum ya. Malah yang mengeluh itu umum ya, karena kalau udah mengeluh sama dengan kata Allah mengeluhkan Rabbnya, jadi sama dengan mengeluhkan Allah ya. Barang siapa yang bersedih, maka sungguh dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Jadi jangan bersedih, udah nikmatin aja hidupnya ya. Pasti ada ujian, ada cobaan, ada masalah, semuanya itu hidup tuh, karena masalah itu kita yang buat sendiri ya. Nanti saya sharing tentang bagaimana masalah itu dibuat sendiri ya. Oke. Allah menolak kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta haram. Dari yang haram mereka lebih layak untuknya ya. Jadi pas waktu kita berusaha, ternyata ada hal yang haram dan tumbuh dari kita daging haram, neraka lebih layak untuknya ya. Hati-hati ya, jangan sampai memasukkan harta yang haram ke dalam tubuh kita ya. Nanti bahaya banget ya, bahaya banget karena nanti kata Allah, kata Rasul, neraka lebih layak untuknya ya, seperti itu. Ngeri ya, jangan seperti itu ya. Seorang laki-laki yang berambut kusut dan berdebu menengadahkan keduanya tangan ke langit. Ya Rab, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Nah ini sering banyak nih di mana-mana nih. Orang kalau kalau di rumah mungkin baca doa di masjid, atau yang saya lihat tuh di tempat-tempat pengajian zikir kan ada dulu tuh ada zikir akbar atau apalah gitu. Orang sampai nangis gitu, minta ya Allah, itu pokoknya minta sama Allah, namanya nangis. Tapi ternyata hartanya adalah harta haram. Kenapa saya bilang harta haram? Dulu saya dengan tim, dengan guru-guru saya dulu pernah ngikut bikin acara seminar riba di suatu masjid, suatu lingkungan masjid gitu kan, dan orang-orangnya yang sering berdoa berbareng-bareng sampai nangis ya, sampai nangis. Kadang-kadang kalau lihat penampakan, ininya udah hitam, bawahnya cingkrang, bajunya gamis. Pas waktu kita undang ikut seminar riba, mereka pada pada teriak-teriak, pada bergelimpangan pada nangis di bawah tuh, ya Allah tobat ya. Saya bilang, ini orang nih kelihatan solih, pada jidatnya pada hitam ini, tapi kok ini pemakan riba semua ini. Saya bilang, ya Allah, seperti itu ya. Nah itu mereka mungkin tidak tahu, mungkin juga nggak ada yang ngajarin, kita nggak tahu lah ya. Tapi banyak orang sekarang tersesat dengan riba itu seperti itu, karena nggak ada yang ngajarin ya. Masjid-masjid tidak ada fungsinya, seolah-olah tidak ada fungsi ya, sehingga orang terjerat dengan kemaksiatan lain ya. Masjid tidak kurang fungsinya ya, tidak ada fungsi apa kurang ya. Nah, kalau saya kadang-kadang lebih enak saklek ya, tidak ada fungsinya gitu kan, seolah-olah ya. Karena sampai semua orang terjerat dengan riba semuanya.
Ya mudah-mudahan nih para ulama, para kiai, apalagi MUI mendengar tentang solusi rubah ini, mudah-mudahan bisa dicari solusinya ya. Kalau bisa ini disebarkan ilmu ini ya ke seluruh umat muslim ya, agar paham tentang riba, tentang solusinya juga ya. Oke. Ya, jadi kita mulai saat ini kita hindari harta-harta haram apapun sehingga kita tidak terjerumus lagi ya, pada harta-harta haram tersebut, dan kita selamat nanti di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahin sama Allah dalam menjalankan kehidupannya, dan kita bisa ketemu nanti di surganya Allah ya. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman para pengusaha muslim yang mau berusaha juga ya kan, menjadi pengusaha, semoga para pengusaha muslim bisnisnya berkembang ya kan, bertumbuh dan naik kelas ya selalu ya, dengan tidak ada hutang dan riba ya. Oke, mudah-mudahan kalau ilmu ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa ya, like and subscribe dan tekan juga loncengnya, oke? Agar teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu lain dari saya selanjutnya ya. Oke, sebarkan informasi ini kepada seluruh umat muslim agar dia lepas dari kesulitan terjerat riba ya. Silakan sebarkan ya. Oke, agar sharing ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita ketemu dalam sharing-sharing berikutnya tentang ilmu bisnis. Saya akan memberikan ilmu bisnis bukan hanya kulit tapi daging ya. Mau ilmunya? Silakan terus panteng channel Coach Bill. Insya Allah saya akan memberikan ilmu-ilmu bisnis, tips-tips agar kita selamat menjalankan bisnisnya dan selamat juga di dunia dan di akhirat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.